wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitri Dwapsari dengan NIM 23021040224. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi perkembangan moral peserta didik. Pengertian moral adalah interaksi sosial dan hubungan sosial. Ciri-ciri kepribadian yang membimbing setiap orang untuk membuat penilaian dan keputusan berdasarkan apa yang dianggap benar atau salah. Karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda, nilai-nilai moral dapat bervariasi pada setiap orang. Contoh pendidikan moral yang bisa diterapkan di lingkungan yaitu mengajarkan anak untuk selalu mengucapkan terima kasih saat diberi sesuatu atau dibantu orang lain. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, yaitu memberi salam ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Yang kelima, yaitu mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan orang lain. Jadi, moral merupakan sistem aturan yang mengatur interaksi sosial dan hubungan sosial individu dalam masyarakat dan didasarkan pada konsep kesejahteraan, kepercayaan, keadilan, dan hak. Tujuan nilai-nilai yang kita miliki sebagai orang dewasa telah ditanamkan dalam diri selama bertahun-tahun sejak masa kanak-kanak. Pentingnya mengajari anak pendidikan moral adalah dengan tujuan untuk 1. Membangun karakter, mengetahui nilai-nilai moral yang baik seperti kebaikan, kerendahan hati, keberanian, dan kasih sayang sejak dini. Next, membantu anak mengatasi situasi sulit. Salah satu masalah paling mendesak yang sering kali dihadapi kaum muda saat ini adalah depresi. Situasi stres dapat membuat sebagian dari orang mengalami kesulitan. Anak-anak pun dapat mengalaminya, terutama mereka yang tidak memiliki banyak pengawasan dari orang dewasa dalam hidup mereka. Mengajari mereka untuk membedakan yang baik dan yang buruk dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Caranya bagaimana mengajarkan pendidikan moral pada anak? Yaitu yang pertama, mengembangkan sifat suportif dan perasaan positif. Pikiran anak-anak seperti layaknya tanah liat, sebab pikiran mereka masih dapat dialihkan ke dalam bentuk dan struktur apapun. Oleh karena itu, pikiran mereka harus dipupuk dengan perasaan positif dan sifat suportif. Caranya yaitu juga menciptakan lingkungan yang positif. Tips berikut bisa menciptakan lingkungan bagi anak-anak untuk melatih rasa kepedulian dan rasa syukur. Kata-kata seperti terima kasih sangat berarti bagi semua orang. Maka dari itu, sejak kecil kata ini harus diajarkan kepada mereka dengan tujuan agar si kecil dapat menghargai dan peduli pada orang lain hingga dewasa nanti. Jangan lupa juga mengajarkan kejujuran. Sejak usia dini, kejujuran harus sudah ditanamkan sebagai salah satu nilai terpenting bagi anak-anak. Selalu dorong anak untuk mengatakan hal yang sebenarnya terlepas dari kesalahan apapun yang mungkin dia lakukan. Yang terakhir, mengajari anak untuk menghargai. Banyak orang tua membuat kesalahan dengan mengajarkan anak-anak mereka bahwa menghormati seseorang hanya khusus untuk orang yang lebih tua. Padahal setiap orang berhak dihormati tanpa memandang usia atau status sosial. Rasa hormat adalah nilai moral penting yang harus diketahui anak di usia muda, karena memainkan peran penting dalam perilakunya di sekitar orang asing dan orang yang lebih tua nanti.